Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Maulana Irawan dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 5 Palangkaraya, dan hari ini kita akan melakukan eksperimen pembuatan yogurt dari 250 mili susu UHT original. Dan bagaimanakah cara kita membuatnya? Kita akan lanjut ke tahap pembuatan sekarang. Jadi di depan saya ini ada susu UHT dengan takaran 500 mili, dan sekarang akan kita panaskan, lalu di akhirnya akan kita campur dengan yogurt plain dengan takaran 250 mili. Oke. Oh ya, BTW ngaduknya jangan terlalu gimana-gimana ya. Intinya panaskan dan jangan sampai itu mendidih. Mungkin akan saya percepat. Jadi susunya sudah selesai kita panaskan. Lalu masuk ke tahap selanjutnya adalah memasukkan yogurt plain ke dalam susunya. Ya. Halo semuanya, jadi kita akan memasukkan yogurt plainnya ke dalam susu yang sudah kita hangatkan tadi. Wow. Untuk perbandingannya, di sini saya akan menggunakan 2:1, di mana 500 mili susu UHT dengan 250 gram yogurt plain. Jadi ya, akan saya masukkan lagi. Ya, sudah selesai, dan tahap terakhir yaitu kita akan menutup ini, yaitu susu fermentasi ini, dengan kain yang bersih. Usahakan untuk tetap steril ya teman-teman, selama 24 jam. Ya, sudah selesai, sudah tertutup rapat, dan kita akan menunggu selama 24 jam, dan setelahnya saya akan memberikan penjelasan dan hasil yang akan kita dapatkan setelah melakukan eksperimen pembuatan yogurt ini. Sekian. Halo, di sini sudah 24 jam. Jadi ini adalah hasil produk yogurtnya. Lumayan kental dan juga aromanya seperti susu. Memang apa sih? Ya, halo, di sini sudah 24 jam dan sudah saya dinginkan juga, dan inilah hasilnya. Warnanya kuning, bukan kuning sih, lebih susu, warna susu tapi sedikit kuning dan agak kental. Untuk aromanya lebih segar dan juga rasanya seperti rasa keju, dan juga ada asamnya sedikit. Namun itu tidak membuat yogurt ini terasa sangat asam. Jadi bisa dikatakan eksperimen kali ini berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke babak penjelasan bagaimana yogurt ini terbentuk. Bye. Ya, baik, di sini kita akan mulai membahas bagaimana proses terbentuknya yogurt ini. Kita mulai dari tahap pertama, yaitu tahap pemanasan susu, yang dimana susu dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius untuk membunuh bakteri patogen dan mengurangi whey di dalam susu sehingga yogurt menjadi lebih kental. Selanjutnya ada tahap kedua, yaitu fermentasi oleh bakteri atau yogurt yang kita tambahkan ke dalam susu itu. Bakteri
Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus dari yogurt mulai memecah laktosa menjadi asam laktat. Asam laktat akan menurunkan pH susu, menyebabkan protein susu menggumpal dan membentuk tekstur kental dari yogurt. Pengentalan dan pembentukan rasa. Semakin lama fermentasi, semakin asam dan kental yogurtnya. Jika difermentasi lebih dari 8-12 jam, rasa akan lebih tajam dan tekstur menjadi lebih padat. Yang menjadi unik di sini teman-teman adalah yogurt yang saya bikin terasa seperti keju, ada rasa kejunya begitu. Jadi mengapa yogurt terkadang berasa seperti keju? Nah, rasa dari keju itu disebabkan oleh fermentasi yang lebih lama. Jika fermentasi yogurt terlalu lama atau lebih dari 12 jam, yang dimana saya memfermentasikan yogurt ini selama 24 jam, bakteri akan terus memproduksi asam laktat dan memecah protein. Protein susu terurai lebih banyak, menghasilkan peptida dan asam amino yang memberikan rasa umami, mirip seperti keju. Nah, jadi bakteri itulah yang membuat yogurt ini mengental dan juga terasa seperti keju. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan saat membuat yogurt sendiri ini adalah ketika teman-teman mencari yogurt plain untuk starternya atau untuk pengembangbiakan bakteri dalam susunya, teman-teman harus membaca komposisinya, yang dimana starter yang digunakan hendaklah berkomposisi 80 atau setidaknya 70% yogurt murni. Kenapa? Karena saya kemarin gagal dalam proses pembuatan yogurtnya karena starter yang saya gunakan itu berkomposisi 20%, hanya 20% komposisi yogurtnya, yang dimana itu jelas gagal karena bakterinya kurang. Sedangkan sekarang saya menggunakan starter dengan komposisi 80% yogurt, makanya hasil yang saya dapatkan ini kental dan juga berasa seperti keju itu. Sekian penjelasan dari saya dan juga proses pembuatan yogurtnya. Semoga teman-teman bisa memahami dan saya ucapkan terima kasih dan selamat tinggal.